Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darsyati dari kelas B angkatan 2018. Di sini saya akan membawakan materi mengenai spesimen darah untuk mata kuliah kimia klinik. Nah, perlu kita ketahui, kimia klinik ini merupakan ilmu yang mempelajari mengenai darah, urin, serum, plasma, dan masih banyak lagi. Nah, masih banyak lagi pada keadaan normal maupun pada keadaan abnormal untuk menunjukkan diagnosis penyakit. Nah, jadi jika ingin bertanya mengenai apa sih itu keadaan abnormal dan normal, jadi maksud dari abnormal maupun dari abnormal maupun dari normal yang saya jelaskan tadi itu yaitu untuk memeriksa dengan baik darah itu dapat diketahui pada penyakit baik pada sehat maupun sakit. Contohnya itu untuk pada sakitnya. Nah, untuk mendiagnosis penyakit ketika kita sakit yaitu seperti pada terkena demam tinggi. Contohnya itu ketika kita terkena penyakit malaria. Kemudian untuk kimia klinik ini memberikan penjelasan bahwa pengujian umum dilakukan dalam laboratorium kimia. Untuk teknik pengujiannya di sini saya akan untuk teknik pengujiannya. Selanjutnya di sini saya akan membawakan materi mengenai spesimen darah. Pada materi awal dari spesimen darah ini ada pemeriksaan spesimen darah. Nah, untuk pemeriksaan spesimen darah ini terbagi menjadi beberapa pemeriksaan. Yang pertama yaitu pemeriksaan hematologi. Nah, pemeriksaan hematologi ini meliputi pemeriksaan hemoglobin. Yang kedua pemeriksaan uji trombosit, dan yang ketiga itu pemeriksaan jumlah leukosit. Kemudian selanjutnya itu pemeriksaan pemeriksaan kimia klinik. Nah, pada pemeriksaan kimia klinik ini ada dua, yaitu pemeriksaan tes faal hati dan pemeriksaan tes faal ginjal. Kemudian yaitu pemeriksaan imunologi dan serologi. Nah, perlu kita ketahui dari kata imun, berarti di sini yang ingin kita periksa itu sistem imun kita. Nah, pada pemeriksaan imunologi ini untuk mengetahui atau mendiagnosis penyakit tipoid. Nah, selanjutnya itu pemeriksaan parasitologi. Nah, pada pemeriksaan parasitologi ini atau dari kata parasit, berarti kita itu terkena penyakit parasit, contohnya itu malaria. Nah, di sini tuh kita akan membahas materi mengenai untuk pemeriksaan penyakit malaria. Nah, selanjutnya yaitu pengambilan sampel darah. Nah, pada pengambilan sampel darah ini, darah yang diambil itu biasanya berwarna merah vena. Kemudian jumlah darah yang diambil. Nah, biasanya itu jumlah darah yang diambil itu berkisar 10 sampai 20 mili sesuai sesuai yang diinginkan atau kebutuhannya. Kemudian pengambilan darah ini itu pada saat terkena demam tinggi, pada saat suhu tubuh itu tinggi atau demam tinggi. Contohnya itu yang terkena malaria. Nah, kemudian darah ini diambil dari dua tempat yang berbeda. Nah, dua tempat yang berbeda ini contohnya pada vena lengan kanan dan vena lengan kiri. Nah, untuk tujuan pengambilan dari vena lengan kanan dan lengan kiri ini untuk menghindari fase negatif dan fase positif. Nah,
Kemudian apa namanya? Kemudian dibersihkan tempat vena yang akan diambil darahnya menggunakan kapas beralkohol 70. Kemudian itu pasang termokuin pada lengan bagian atas supaya lebih memperjelas posisi vena. Nah, kan untuk pengikatan di sini itu berfungsi untuk lebih memperjelas posisi vena itu sendiri. Nah, contohnya lebih memperjelas posisi vena. Nah, kan misalnya kita mengikat di sini, pasti di sini akan lebih jelas posisi venanya. Nah, kemudian ditusuk pengambilannya itu ditusuk menggunakan spoid atau suntik sampai darah masuk ke dalam spoid, dan tarik bagian spoid sampai volume darah mencapai darah yang diinginkan. Misalnya kita menginginkan 20 ml, maka kita akan mengambil sampel darahnya itu sebanyak 20 ml. Lalu sampel darah ini itu dimasukkan ke dalam botol yang berisi media cair TSB. Kemudian untuk penyimpanannya itu disimpan selama kurang dari 24 jam pada suhu kamar. Bila tidak memungkinkan, gunakan media transport berupa Stuart medium atau Amies medium. Nah, selanjutnya perlu kita ketahui bahwa jumlah sel darah normal pada pria itu berkisar 5-6 juta sel per mikroliter darah, sedangkan pada perempuan itu jumlah sel darah normal pada perempuan itu berkisar 4-5 juta sel per mikroliter darah. Dan sedangkan pada jumlah normal sel darah putih itu berkisar antara 4.500 hingga 10.000 sel per mikroliter. Nah, selanjutnya yaitu contoh penyakit untuk darah, yaitu penyakit akibat kadar gula. Nah, penyakit akibat kadar gula ini itu terbagi menjadi dua, yaitu hipoglikemia dan hiperglikemia. Nah, hiperglikemia ini hiperglikemia itu merupakan kadar gulanya itu menurun atau terlalu rendah. Nah, gejala-gejalanya itu biasanya perasaan lelah, sering pusing, fungsi mental yang menurun, dan rasa mudah tersinggung dan kehilangan kesadaran. Nah, pada perasaan lelah ini itu contohnya ketika kita hanya beraktivitas sedikit, namun kita itu cepat sekali merasakan lelah. Nah, kemudian untuk kehilangan kesadaran ini kadang ketika kita sedang keseringan berbaring atau tidur itu juga sangat tidak baik untuk tubuh, dikarenakan ada kehilangan kesadaran. Nah, pada saat itu kita akan kehilangan kesadaran, dan pada saat bangun kita biasanya akan kehilangan kesadaran untuk beberapa detik, lalu
maka beberapa detik kemudian kemudian masih merasakan pusing yang berlebihan. Kemudian hiperglikemia. Nah, hiperglikemia ini merupakan hiperglikemia ini level gula darahnya itu tinggi, di mana gula darah yang berlebihan atau melonjak. Biasanya itu dalam jangka panjang dan dapat menyebabkan masalah penyakit berkepanjangan pula. Nah, contoh penyakit untuk hiperglikemia ini seperti diabetes mellitus. Sebagai contoh untuk menghilangkan seperti kayak menghindari level gula darah tinggi. Nah, untuk menghindari ini itu kita itu jangan sering-sering makan ataupun minum yang terlalu manis. Nah, biasanya hiperglikemia ini itu menyerang usia lansia. Biasanya itu 50 usia lansia, baik pada perempuan maupun pada wanita. Baik pada laki-laki maupun wanita. Nah, untuk contoh penyakitnya itu seperti diabetes mellitus. Untuk contoh penyakit hiperglikemia. Nah, perlu kita ketahui, diabetes mellitus ini merupakan suatu kumpulan atau gejala yang timbul pada seorang yang disebabkan karena adanya peningkatan peningkatan atau pelonjakan kadar gula darah akibat menurunnya sekresi insulin yang progresif. Nah, pada diabetes mellitus ini itu mempunyai beberapa jenis-jenis diabetes. Nah, mempunyai 3 jenis diabetes. Yang pertama itu diabetes tipe 1. Nah, untuk diabetes tipe 1 ini diabetes tipe 1 ini tuh jarang atau sedikit sekali yang terkena untuk diabetes tipe 1 ini. Diabetes tipe 1 ini diperkirakan hanya 1 sampai 5 sampai 10% dari keseluruhan penderita diabetes. Kemudian gangguan untuk penyakit ini itu seperti kerusakan sel-sel beta yang disebabkan oleh virus. Contohnya itu untuk virus Rubella dan masih banyak lagi virus lainnya. Nah, selanjutnya yaitu diabetes tipe 2. Nah, pada diabetes tipe 2 ini lebih banyak yang terkena lebih banyak penderitanya begitu. Nah, penderita diabetes tipe 2 ini itu berkisar 90 sampai 95% dari keseluruhan populasi penderita diabetes. Umumnya itu untuk penderita diabetes tipe 2 itu berusia lansia atau lanjut usia. Itu biasanya umur 45 tahun dan dan akhir-akhir ini itu juga terkena pada penderitanya itu berlanjut juga pada kalangan remaja dan anak-anak. Nah, untuk contoh kasusnya itu seperti contohnya itu pada pasien perempuan usia 50 tahun itu menderita diabetes mellitus hiperglikemia. Nah, dengan kadar glukosa sewaktu 170 sampai per 110 milimol. Pengobatannya itu diberikan glukosa 2 kali sehari, dan untuk hipertensinya itu 30 mg dan diberikan 3 kali sehari, dan
maltoprilnya itu 25 mg 3 kali sehari. Nah, selanjutnya yaitu gestasional diabetes. Nah, ini selanjutnya itu gestasional diabetes. Nah, untuk diabetes ini tuh lebih memicu pada ibu hamil dan timbulnya itu pada saat kehamilan, dan tipe diabetes ini tuh berlangsung hanya pada saat kehamilan saja. Biasanya untuk penderitanya itu sekitar 4-5% saja untuk wanita hamil yang menderita gestasional diabetes ini. Nah, kesimpulannya itu jadi untuk untuk tipe 1 ini untuk diabetes tipe 1 itu pasien yang terkena itu masih sedikit, sedangkan pada diabetes tipe 2 ini sudah sangat terkena umum, baik pada anak-anak, remaja maupun lanjut usia. Nah, sedangkan pada gestasional diabetes ini itu lebih lebih memicu pada ibu hamil. Nah, selanjutnya yaitu faktor-faktor terjadinya diabetes mellitus. Yang pertama yaitu riwayat keluarga. Maksud dari riwayat keluarga ini, misalnya ada orang tua kita yang terkena diabetes mellitus. Mungkin pada keturunan berikutnya itu akan mendapat riwayat penyakit dari baik dari kakek maupun pada orang tuanya. Nah, selanjutnya yaitu merokok. Nah, selanjutnya itu obesitas atau kegemukan. Nah, pada obesitas dan kegemukan ini sangat tidak baik bagi sangat tidak baik untuk tubuh kita. Nah, kemudian terlalu sering mengonsumsi obat-obatan kimia. Nah, selanjutnya itu ibu hamil. Nah, sudah dijelaskan tadi pada diabetes yang khusus ibu hamil itu terkena ibu hamil. Kemudian kurangnya aktivitas fisik. Maksud dari kurangnya aktivitas fisik ini, kurangnya aktivitas berolahraga, hanya sering tinggal contohnya itu hanya tinggal main HP terus. Nah, kemudian yang paling terakhir itu lanjut usia atau orang tua yang berumur 50 ke atas. Kemudian itu metode pemeriksaan glukosa darah. Nah, metode pemeriksaan glukosa darah ini ada dua, yaitu metode reduksi dan metode enzimatik. Nah, pada metode reduksi ini terbagi menjadi 3, yaitu metode Foligno dan metode Neukoprin dan metode alkali kanalik. Kemudian metode enzimatik. Metode enzimatik ini terbagi menjadi 2, yaitu metode heksinase dan metode glukosidase. Nah, kemudian selanjutnya macam-macam pemeriksaan glukosa. Yang pertama itu glukosa darah puasa. Nah, maksud dari glukosa darah puasa ini itu sebelum pengambilan spesimen darah itu harus berpuasa 10-16 jam. Nah, berpuasanya ini itu menjelang waktu malam. Nah, yang kedua itu glukosa darah acak.
Nah, pada glukosa darah cek ini itu dilakukan setiap waktu tanpa perlu berpuasa. Kemudian yang ketiga itu glukosa darah 2 jam sesudah makan. Nah, maksud dari glukosa darah 2 jam sesudah makan ini yaitu darah diambil 2 jam sesudah makan. Nah, yang keempat yaitu tes toleransi glukosa oral. Nah, baik, sekian dari pemaparan materi saya. Kesimpulan dari materi di atas, materi yang saya jelaskan tadi yaitu untuk contoh penyakitnya terlalu berlebihan untuk kadar gula itu tidak baik, dan untuk kurangnya kadar gula itu juga tidak baik. Jadi kita harus teratur menjaga keseimbangan kadar gula. Nah, sekian dari paparan materi saya. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.